Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santriani Aditya Hatim, konsentrasi hukum pidana. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemiskinan koruptor. Sebelumnya apa yang dimaksud dengan korupsi itu sendiri? Korupsi merupakan suatu kejahatan yang telah mengakar di bangsa Indonesia ini. Pelakunya itu diantaranya adalah wakil rakyat, pemerintah sendiri, dan kebanyakan dari kalangan mereka-mereka. Nah, hingga penegak hukum. Tidak salah lagi jika masyarakat sangat gerah dengan salah satu perilaku menyimpang daripada pemerintah ini. Mulai dari pemiskinan, penyitaan atau penarikan aset-aset berharga sampai dengan hukuman mati. Nah, kejahatan korupsi ini sendiri menurut saya harus diberantas secara tuntas dan adil, sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, karena dampaknya itu kepada masyarakat sendiri, yaitu menyengsarakan masyarakat dan menjadi faktor penghambat pembangunan, mulai dari pembangunan fisik sampai dengan non fisik. Kemudian pada dasarnya faktor pemicu daripada korupsi ini sendiri yaitu keserakahan daripada koruptor, yaitu ingin menambah-nambah dan menimbun kekayaan mereka karena takutnya akan kemiskinan. Nah, kemudian di sini di saya ada faktor-faktor penyebab kenapa terjadinya korupsi itu sendiri. Yang pertama yaitu lemahnya pendidikan agama dan etika. Tidak jarang juga dan tidak sedikit banyak koruptor yang lemah pendidikan agamanya, karena saking merekanya hanya fokus dengan mengejar dan menimbun kekayaan, hingga mereka lupa dengan ilmu agama dan etika. Kemudian yang berikut kolonialisme. Yang ketiga, kurangnya pendidikan itu, sebab kita tahu bersama juga tidak sedikit banyak anggota pemerintahan dan wakil rakyat itu yang hanya menempuh pendidikan, bahkan membayar ijazah. Yang keempat, kemiskinan. Kemiskinanlah yang membuat mereka sehingga berpikir untuk menimbun kekayaan agar mereka menjadi orang yang lebih sejahtera. Kemudian yang kelima, tidak adanya sanksi yang keras. Karena sekalipun penegak hukum sekarang sudah bisa dibayar, jadi bisa berpihak kepada mereka. Yang berikut, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai pemiskinan koruptor yang ada di Indonesia, sedikit akan saya bacakan tentang sejarahnya, yaitu ide pemiskinan koruptor pada awalnya dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD, dan juga anggota Satgas Anti Mafia Hukum yang pada saat itu, Mas Ahmad Santosa, menjadi konsep yang menarik untuk didiskusikan. Ide pemiskinan menarik karena dibalik semua antusiasme memberantas korupsi yang ditopang oleh KPK, Polri, Kejaksaan maupun Pengadilan Tipikor, ternyata terdapat ironi tajam. Sebab di samping peningkatan keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih menghadapi masalah serius, yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri. Salah satu contohnya itu kasus Gayus Tambunan yang kemarin. Nah, dalam penanganan pelanggaran bidang perpajakan, ternyata berlanjut pada perselingkuhan dengan petugas rutan Makobrimob sehingga bebas pelesir. Kenyataan itu telah dikonfirmasi kebenarannya. Meskipun Gayus Tambunan ini hanya mantan PNS yang golongan 3, namun kekayaannya mampu membayar hukum.
yaitu menjungkir balikan nilai-nilai hukum yang telah dipropagandakan konstitusi. Kemiskinan yang dimaksud bukanlah merupakan pemiskinan yang absolut, melainkan pemiskinan yang diperhitungkan secara matang. Pemiskinan tersebut dapat dispesifikkan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada pemiskinan diartikan dengan penyitaan. Jadi bukan berarti pemiskinan secara nyata itu mereka langsung dibuat miskin, tapi disita, yaitu misalkan aset-asetnya berupa rumah atau misalkan ada perusahaan yang dibangun dari gajinya dia, begitu sang koruptor ini. Kemudian penyitaan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, penyitaan disertai dengan penghitungan kerugian yang dialami negara. Jadi ganti rugi sesuai dengan apa yang dikorupsinya. Misalkan dia mengkorupsi 100 juta, jadi yang harus disita itu nominalnya 100 juta pula, begitu. Kemudian pengefektifan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pasal 18 dan pasal 38C.